Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini saya meneruskan kajian fikih yang biasa disampaikan oleh Ustadz Muhsin karena beliau mudik liburan ke Kudus. Kemudian daripada libur ya, karena sudah jalan rutin, maka ini kami sampaikan kajian fikihnya, dan saya tanyakan katanya terkait dengan wudu. Ya. Awalnya kami mau menyampaikan meneruskan kajian fikih munakahat, fikih pernikahan itu. Cuman kemarin saya tanyakan tentang apa? Tentang wudu. Kemudian saya teruskan gitu saja supaya nanti materinya berkelanjutan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita akan membahas terkait dengan wudu. Wudu itu secara bahasa artinya adalah husnu, yaitu keindahan, atau diartikan nadhafah, yaitu kebersihan. Itu secara bahasa. Sementara secara istilah, salah satunya pengertiannya adalah bersuci dengan air yang dilakukan dengan cara khusus. Ya, dengan cara khusus. Tuh, ringkasannya itu begitu. Ya. Walaupun secara lebih lengkap itu adalah peribadahan kepada Allah dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Artinya kalau suci tidak mensucikan ya tidak sah. Contohnya apa ini? Air teh ini suci, tapi kalau digunakan untuk wudu tidak sah karena tidak mensucikan. Air kelapa umpamanya, itu suci, diminum, di apa boleh, tapi kalau untuk wudu tidak mensucikan, ya, tidak sah. Di 4 anggota badan, yaitu pertama wajah, yang kedua adalah tangan, kedua tangan, kemudian kepala dan kedua kaki. Ya, jadi 4 anggota tubuh: muka, tangan, kepala, kaki. Ya, tuh. Dengan cara tertentu. Nah, caranya nanti ada, orang asal toh. Untuk menghilangkan hadas kecil.
Jadi wudu itu hanya untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, kewajibannya ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke siku, ya, sikut. Dari tangan sampai sikut, dalilnya gitu. Jadi tangan sampai sikut. Wamsahu biruusikum, diusap kepala kalian. Ini bukan dibasuh. Basuh dan mengusap beda. Basuh itu airnya menetes, mengalir. Sementara kalau wamsahu, diusap, airnya diambil kemudian dibuang terlebih dahulu, baru diusapkan. Itu namanya mengusap. Maka bahasa Arabnya wamsahu biruusikum wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Nah, ini dalil langsung dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bagaimana tata cara berwudu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa la yaqbalullahu sholata ahadikum, tidak akan diterima sholat seseorang di antara kalian, idza ahdatsa, ketika berhadas, hatta yatawaddoa, sehingga dia berwudu. Jadi kalau panjenengan sudah pipis, kentut, mamanya dan seterusnya, berhadas, maka harus berwudu terlebih dahulu. Ini kalau hadas kecil. Hadas besar menghilangnya dengan cara mandi janabah. Mandi itu kalau hadas besar. Sementara hadas kecil cukup dengan berwudu. Kemudian fardunya wudu atau rukunnya wudu, yaitu membasuh muka. Membasuh muka. Basuh muka itu batasannya, kalau dari atas ini tempat terakhir tumbuhnya rambut yang paling atas, ya, sampai ke sini, ke apa namanya sini? Ya, ke ya dagu, ya, itu. Ini kalau atas sampai sini. Kemudian kalau kanan kirinya itu dari ini, cuping ini, yang ini, cuping, ya, sampai sini. Ya. Maka ketika jangan punya rambut yang ini, rambut apa jenenge ini? Ya, itu harus basah. Terutama kalau panjang, karena itu masih masuk bagian apa? Pipi. Muka itu loh, masih masuk bagian muka. Ini yang barangkali diantara ibu-ibu terutama yang mungkin kadang rambut bayi atau rambut apa jenenge ngono kuwi itu panjang itu loh. Itu dibasah semua, dibasah semua. Karena itu masuk dalam muka masalahnya. Itu batasan atas bawah kanan kirinya. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku, dari depan sini sampai siku, ya, sampai siku. Dibasuh sampai airnya mengalir. Ya. 3 kali, sunah-sunahnya 3 kali, wajibnya sekali. Ya. Kanan dulu, baru kemudian yang sebelah kiri. Ya. Kemudian mengusap kepala keseluruhannya menurut Imam Malik dan Ahmad. Imam Malik dan Ahmad semuanya. Jadi kalau mamanya ngambil air begini dibuang, kemudian diginikan. Kemudian ke depan lagi. Ini sini. Itu Imam Malik dan Ahmad. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i cukup sebagian. Sebagian itu wis kenang ngene iki ya berarti wis masuk sebagian. Kene tok ya entuk, kene tok ya entuk. Ini menurut Imam Syafi'i. Dengan wis apa? Sisiran rapih gitu. Kalau penjenengan mengikuti mazhab Syafi'i, ambil air dibuang kemudian
diusapkan ke sini ya ora apa-apa. Atau ke sini tok ini boleh saja karena itu adalah sudah masuk ke sebagian kepala. Gitu ya. Jadi ini perlu dipahami bersama kalau mamanya ada orang yang wudu kok beda dengan awake dhewe, yaitu sah boleh kayak gitu itu. Ya. Monggo nanti panjenengan kalau yang mengikuti menurut mazhab Imam Malik dan Ahmad tadi dari depan ke belakang ke depan lagi nanti ya. Kalau menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i cukup sebagian saja. Tul orang itu wis ora apa-apa. Boleh karena sudah masuk dalam sebagian. Dan di sini mengusap kepala bukan mengusap rambut. Karena bisa jadi pendengar rambutnya panjang gitu kok di sini tok gitu tuh enggak, kepalanya gitu loh. Terus mengapa kepala lah? Kalau rambut belum tentu semua orang punya. Nah, dalam Islam itu ya gitu, memudahkan. Dan aku tuh mengusap rambut, aku gundul orang tua rambut piye, kan gitu. Ada orang-orangnya gitu ya, nggak tumbuh rambutnya mamanya gitu. Makanya kepalanya diusap itu ke kepala. Nih dikenakan kepala. Nih sini belakang, depan, samping ya apa-apa itu sudah masuk kepala yang penting. Kemudian setelah itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya. Jadi kaki itu sampai mata kaki, tidak sampai lutut. Kadang kan ada yang sampai atas lutut sampai apa lebih lagi ya, tidak. Cukup sampai mata kaki, gitu ya. Diusap gitu supaya apa namanya? Ada regedan-regedan kotoran-kotoran di sela-sela jari kaki itu bisa hilang. Jadi ora kur di apa? Ya digrojoke banyu tok gitu ya. Tapi kalau digosok gitu ya. Semuanya nanti begitu ya. Tuh. Kemudian kalau ternyata ada yang tidak terkena sampai mata kaki dikatakan wailun lil aqabi minan nar, celakalah atau neraka wail bagi kaki yang tidak dibasuh, ia diancam neraka. Nah, jadi kalau membasuh pastikan sampai mata kaki atau lebih sedikit gitu ya, untuk memastikan jangan sampai malah kurang. Kalau kurang nanti maksudnya tidak sah. Ini apa namanya rukunnya. Ada tambahan ya, yang tidak ada di dalam Al-Quran tadi itu, yaitu niat menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Ahmad ya, karena innamal a'malu bin niat. Jadi kalau tidak niat walaupun membasuh itu ya wudunya tidak sah, kudu niat. Tuh. Kemudian yang terakhir tertib berurutan, yaitu dimulai dari membasuh muka, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Ya, ini berarti rukunnya ada 6 semuanya. Nah, jadi niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Ya, jadi urut. Nah, urut. Tuh. Sunnahnya membaca basmalah. Jadi setiap perbuatan baik memang disunahkan membaca basmalah. Bersiwak terlebih dahulu, ya, digosok gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudu'i wala akhartul isya'a ila thuluthil laili wa aw syatril lail. Laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, la amartahum bisiwak, maka aku akan perintahkan atau wajibkan mereka bersiwak. Nah, siwak itu pakai kayu siwak itu, murah harganya. Ma'al wudu'i, setiap kali hendak berwudu. Wah, nanti ya. Wala akhartul isya'a, kemudian mengakhirkan, menangguhkan salat isya ila thuluthil lail, sampai sepertiga malam.
Nanti ya. Au syatril lail atau tengah malam. Jadi siwak ini hukumnya sunnah saja, maka monggo nanti bisa diamalkan. Kemudian membasuh dua telapak tangan 3 kali basuhan. Jadi sunnahnya membasuh itu 3 kali 3 kali. Wajibnya sekali, 2 kali bagus. Lebih dari 3 kali dimakruhkan. Ya. Jadi membasuh semuanya sunnahnya berapa? 3 kali. Wajibnya sekali. Yang sedang 2 kali. Tapi kalau lebih dari 3 kali dimakruhkan. Ya. Walaupun wudunya tetap sah karena mubadzir. Ya. Dalilnya mana? Annahu ra'a Utsman bin Affan ta'a bi ina'in fa afrahu ala kaffayhi 3 mirarin fa ghasalahuma. Bahwa ia pernah melihat Utsman bin Affan meminta bejana air. Maka beliau Utsman menuang air kepada kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali seraya mencuci keduanya. Jadi itu membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Jadi membasuh telapak tangan ini hukumnya apa? Sunnah. Nah, termasuk 3 kalinya juga sunnah. Jadi tadi yang wajib itu tadi rukunnya pertama apa? Muka, itu dari membasuh muka itu. Makanya niat wudunya itu nanti ketika akan membasuh muka. Nih sing pakai dilafatkan ya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Itu pada saat apa? Mengambil air untuk muka, bukan pada saat cuci tangan, berkumur-kumur, bukan. Karena saat itu belum termasuk di dalam rukun wudu. Rukun wudu itu dimulai dari membasuh muka. Tadi kan sudah dalilnya sudah dalam Quran. Jadi kalau masih mencuci tangan, berkumur-kumur, namanya gitu itu belum. Ya. Karena itu masuk dalam kesunahan saja. Maka ketika niatnya ya saat mau membasuh muka itu niatnya itu. Jadi bukan kemudian dilafatkan itu pas membasuh tangan itu kemudian baru niat, bukan. Niatnya nanti ketika akan membasuh muka. Itu begitu. Kemudian berkumur, menghisap air ke hidung dan menyemburkannya keluar. Ya. Jadi tangannya dibersihkan 3 kali, kemudian setelah itu berkumur. Ya. Boleh langsung dengan menghisap air ke hidung. Jadi separuh dimasukkan ke mulut, separuh dihirup ke hidung. Ya. Kemudian nanti setelah itu dibuang. Itu begitu. Ini sunnah. Nah, kalau ada yang memisahkan, ya boleh. Ada yang memisahkan berarti apa? Berkumur terlebih dahulu 3 kali. Setelah itu apa? Memasukkan air ke hidung, membersihkan hidung 3 kali. Ya, silakan saja. Nah, boleh. Ya. Dalilnya mana? Ila lahu tawadda'u lana wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a bi ina'in fa akfa'a minha ala yadayhi fa ghasalahuma thalathan thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kaffin wahidatin. Famadmada itu berarti memasukkan air ke mulut. Tapi di sini sampaikan min kaffin wahidatin, dari apa? Tangan satu mengambilnya. Maka kadang-kadang kita lihat orang berwudunya pakai tangan satu, kan dalilnya ini ada. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ya. Wastanshaqa, kemudian dia apa? Memasukkan air itu ke hidung dari 1 telapak tangan atau 1 cidukan. Tuh, monggo ini nanti seperti itu. Kemudian ini sunnah ya. Jadi kita masih bicara sunnah tadi. Sela-sela jenggot bagian tebal, Mas Ardi ya, gini jenggot tebal itu di sela-sela supaya masuk ke kulit. Nah, maksudnya supaya kulitnya itu basah mukanya ini. Ya. An Utsman bin Affan an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu. Sesungguhnya Nabi dahulu senantiasa
menggosok sela-sela rambut janggutnya. Karena janggut beliau tebal ya ketika dalam berwudu. Mengulang 3 kali basuhan. Nah ini. Jadi sunnah-sunnahnya 3 kali basuhan. Ya. Da'a bi wudu'in fatawadda fa ghasala kaffai thalatha marrat. Beliau meminta air lalu digunakan untuk berwudu. Nah, beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma madmata wastansara. Kemudian berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Ya. Juga 3 kali. Tsumma ghasala wajahu salasa marrat. Kemudian beliau mencuci wajah, membasuh wajah salasa marrat 3 kali. Tsumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marrat. Beliau membasuh tangan kanan salasa marrat juga 3 kali sampai ke siku ya. Tsumma ghasala yadahu al yusra, kemudian tangan yang kiri mislu zalik, sama seperti yang kanan 3 kali. Tsumma masa ra'sahu, kemudian beliau masaha ra'sahu, yaitu mengusap kepalanya. Gitu ya. Kemudian summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marrat, yaitu beliau membasuh kaki kanannya sampai mata kaki salasa marrat 3 kali. Tsumma ghasala al-yusra misla zalik, kemudian membasuh kaki yang kiri seperti yang kanan. Nah, yang perlu panjang lihat di sini, summa masaha ra'sahu. Rasulullah sahabat hadis dari Utsman bin Affan itu menyampaikan bahwa mengusap kepala. Nah, mengusap kepala di sini tidak disebutkan salasa marrat, 1 kali. Maka kemudian ada yang menyampaikan bahwa ya cukup kalau hanya membasuh, mengusap kepala sekali aja sudah. Ini sudah sekali. Gitu. Nah, itu cukup karena di sini dalilnya summa masaha ra'sahu. Dia mengusap wajahnya, tidak ditambahi salasa marrat, tidak ditambahi 3 kali. Itu begitu. Sementara yang lain ditambahi 3 kali, 3 kali, 3 kali. Tapi ini yang 3 kali itu memang sepakat para ulama hukumnya sunnah. Larangan mengulang lebih dari 3 kali basuhan. Jadi kalau lebih dari 3 kali dilarang. Nanti ya. Larangannya tapi larangan makruh, bukan larangan haram atau larangan yang menyebabkan tidak sah wudunya, bukan. Jadi wudunya tetap sah kalau manjan lebih dari 3 kali. Ya. Ja'a A'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang badui yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'alahu 'anil wudu'i. Orang Arab Badui ini bertanya tentang tata cara wudu. Fa'arahul wudu'a salasan. Beliau pun mengajarkan wudu 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hakadzal wudu, seperti inilah wudu yang benar. Faman zada, dan barang siapa yang menambahi lebih dari 3 kali, ya, faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa dzalama. Jadi kalau wudu lebih dari 3 kali basuhan tadi, ya, dia telah berbuat jelek. Faqad asaa, dia telah berbuat buruk, jelek. Wa ta'adda, melampaui batas. Wa dzalama, dan zalim. Tapi ulama menyampaikan intinya wudunya sah, hanya dimakruhkan karena tadi melampaui batas, membuang-buang air. Ya. Terus kemudian beliau berarti menyelisihi sunnah yang diajarkan Rasulullah sebanyak 3 kali maksimal. Ya. Dan berbuat zalim. Tapi tetap wudunya sah. Ya, cuman aja diulangi nih. Jadi kalau wudu cukup maksimal 3 kali. Ya, maksimal 3 kali basuhan. 3 kali basuhan itu begini Bapak Ibu, contohnya tangan dibasuh dari depan sampai siku, semuanya terkena. Itu baru sekali. Nek pamannya ngakeh ngene, lah ngene ya masih belum basah. Berarti sekalipun belum, maksudnya itu loh. Sekalipun belum dihitung maksudnya kalau gitu. Jadi sekali itu sempurna, semuanya basah semuanya.
itu baru dihitung sekali. Masuk lagi kedua sampai semuanya kena, semuanya berarti baru 2 kali dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi kalau lama airnya mengucur banyak tapi kok masih ada satu saja bintik mamanya gitu ya yang belum basah, itu berarti sekalipun belum, itu namanya sekalipun belum. Maka harus dipastikan semuanya terkena, ya. Sebelum berwudu dicek dulu bagi yang terkena cat, mamanya itu dibersihkan, ada oli-oli atau mungkin hal-hal lain yang menghalangi air wudu sampai ke kulit, mamanya tancoplas mungkin atau apa biasanya tadi cat atau getah atau yang lain yang menghalangi sampainya air ke kulit, ya dibersihkan terlebih dahulu, pastikan. Tapi nek wis dibersihkan tenanan digosok-gosok gitu ya sampai sakit kok ya masih terkena ya itu dimaafkan, ya. Jadi mamanya wis tenanan wis sampai kulit arep ngelupas gitu sampai sakit gitu ya wis digosok-gosok tenanan. Lah kok ya masih urung iso ilang 100%, mudah-mudahan dimaafkan. Dimaafkan itu janjane kan orang entuk, cuma dimaafkan. Itu begitu. Intinya diusahakan terlebih dahulu, ya. Sunnahnya memulai dari sisi kanan sebelum yang kiri. Kanan C baru kiri. Kalau sing ape-ape itu kanan dulu baru kiri. Wudu itu kan baik, maka silakan yang kanan terlebih dahulu baru kiri. Kanan itu apa? 3 kali full tangan kanan selesai baru kiri. Bukan kanan kiri bukan. Nah, ya. Karena ada orang kayak gitu. Ya. Jadi kanan dulu sampai selesai. Kanan selesai, baru ke kiri sampai selesai. Baru ke yang lainnya. Bukan kanan kiri bukan gitu loh. Ini. Nah, ini kan kadang ada yang kayak gitu memahaminya. Jadi kanan sampai selesai dulu. Nah, ya. Kaki juga gitu, kaki kanan dulu kaki kanan sampai selesai. Baru yang kiri. Jadi bukan kanan terus kiri kanan kiri bukan. Nah, ini seperti itu. Pokoknya sing apik-apik sunnahnya memang dari yang kanan. Pakai baju panjenengan yo kanan dulu. Pakai sendal sepatu yo kanan dulu, memberi menerima yo kanan dan seterusnya itu. Pokoknya sing apik-apik kanan. Ini sing elek-elek kiri, melepas baju, melepas sandal sepatu begitu ya. Bersih gitu dan seterusnya ya kiri, pakainya kiri. Ya, itu seperti itu. Kemudian menggosok yaitu menggerakkan tangan ke anggota badan ketika mengairi atau sesudahnya. Jadi ketika kanan dibasuh digosok itu. Jadi orang kayak gini tok tadi, kena air tok itu bukan, digosok. Supaya kalau ada regetan-regetan itu hilang. Itu. Tujuannya begitu. Nanti ya. Kemudian sunnahnya lagi apa? Mengusap 2 telinga. Jadi 2 telinga itu masuk sunnah. Sing wajib rukunnya tadi apa? Kepala. Nah, nanti ya. Jadi untuk telinga itu sunnah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha udhunaihi dakhilahuma as-syababataini wa khalafa bi ibhamaihi ila zahiri udhunaihi famasa zahirahuma au wa batinahuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap 2 telinganya bagian dalamnya dengan 2 jari telunjuknya dan bagian luarnya dengan 2 jari ibunya. Maka beliau mengusap kedua telinganya bagian dalam maupun luarnya. Jadi telinga ini, yang ini jari telunjuk dimasukkan, kemudian ibu jarinya di luar. Ini sudah. Kalau sudah paham, ya, itu seperti itu. Ini kalau sering dipegang ini, saraf-saraf di telinga ini kan banyak. Itu nanti insya Allah panjenengan sehat. Salah satunya mungkin jarang terkena sakit kepala dan seterusnya. Ini saraf-saraf ini banyak banget ini. Di telinga-telinga ini. Makanya banyak ada pengobatan saraf atau saraf itu di telinga-telinga ini. Karena banyak saraf-saraf. Mas sering di wudu itu, orang wudu kok ini di apa namanya? Di apa ini? Ya, di pencet atau di apa itu ya. Itu nanti insya Allah jarang sakit kepala. Ya, ini salah satunya, manfaatnya salah satunya ya. Setelah selesai sunnahnya membaca doa. Ya, doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu, ya. Maka illa futiyat lahu abwabul jannah at-thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Orang yang membaca doa setelah wudu minimalnya yaitu
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, begitu. Ya, ada yang lagi nanti dalam hadis ditambahi, gitu ya, silakan. Itu maka illa futiyat labu abwabul jannah ats-tsamaniyah, dibukakan 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha sya'a, diperintahkan silakan masuk lewat pintu manapun. Nah, itu keutamaan orang yang membaca doa setelah wudu. Monggo ini kalau setelah wudu ya ndonga, madhep ngulon terus baca doa. Minimalnya syahadat tadi itu. Kalau mau ditambahi dengan doa yang lain itu ya silahkan. Biasanya tambahi gimana? Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin mamanya. Atau yang lain nanti yang ada dalil-dalilnya silakan. Nanti ya. Itu monggo. Kemudian nah sunnahnya lagi adalah setelah itu sholat sunnah. Namanya sholat sunnah syukrul wudu. Sholat sunnah setelah wudu. Ya. Dalilnya mana? Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa mengambil wudu seperti cara aku berwudu, tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat. La yuhadditsu fihima, dan tidak berkata-kata. La yuhadditsu fihima nafsahu, tidak berkata-kata antara wudu dan salat. Jadi setelah wudu ki seorang ngomong, enaknya zikir ataupun yang lain. Seorang ngobrol-ngobrol lah mana gitu. Tapi dia kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi itu salah satu hikmah keutamaan sholat sunnah syukrul wudu. Sholat sunnah setelah apa? Berwudu. Tapi caranya gitu. Baru wudu ya orang ngobrol, orang ngomong apa-apa. Langsung sholat sunnah sih. Nah, pas sholat sunnah ngobrol atau apa monggo, umpamanya sambil nunggu, begitu ada yang penting ya silahkan. Tapi kan sing bagus itu sambil nunggu iqomah, namanya kalau sholat wajib itu adalah memperbanyak doa. Karena doa yang mustajab salah satunya adalah antara azan dan iqomah. Atau zikir yang lain, atau maca Quran, itu silahkan saja. Intinya sing apik-apik. Nek mau berbicara berarti ada kepentingan. Itu yang ada kepentingan rapopo. Maksudnya penting. Ya, ini hadisnya sahih Bukhari dan sahih Muslim ada. Kemudian selanjutnya membatalkan wudu segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan pembuangan. Ya, kencing, tinja, angin, madhi, wadi, ini sudah dijelaskan mungkin kemarin. Madhi, wadi, gitu ya. Mani dan seterusnya itu kemarin sudah dijelaskan mungkin ya. Nah, ini membatalkan wudu kecuali mani yang mengharuskannya mandi. Gitu ya. Kalau madhi itu apa? Adalah cairan yang keluar ketika orang bersyahwat. Ya. Itu biasanya keluar cairan itu. Kalau wadi adalah biasanya orang yang mengangkat benda berat, dan seterusnya itu kadang keluar. Itu biasanya begitu. Nah, kalau mani, ini insya Allah panjenengan sudah paham. Kemudian yang selanjutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya'muruna idza kunna safaron alla nangzi'a khifafana salasata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Ya, terkait dengan tidur terlelap ini membatalkan wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh kami jika dalam perjalanan untuk tidak melepas sepatu kami selama 3 hari 3 malam, sebab buang air kecil, air besar mau tidur kecuali karena junub. Ya. Berarti buang air kecil, buang air besar, tidur itu ya menyebabkan batalnya wudu. Ya, menyebabkan batalnya wudu. Nah, kalau tadi nanti mengusap sepatu nanti mengusap khuf gitu ya, nanti mungkin dibahas wudu berikutnya oleh Ustaz Muhsin. Nah, jadi kalau panjenengan nanti
pergi nganggo sepatu begitu, memang ada tata caranya. Ketika panjenengan wudu dulu pakai sepatunya juga sepatu yang bersih, tidak ada najisnya begitu. Kemudian nanti pada saat dalam perjalanan itu boleh nanti tidak usah dibuka sepatunya, cukup dengan diusap saja sepatunya. Itu nanti mungkin akan dibahas berikutnya. Nah, nanti harus ada tata caranya masalah. Sedangkan tidur yang tidak membatalkan wudu jika tidak bergeser dari tempat duduknya. Duduk bersila, ya. Seperti kadang orang Jumatan itu kan gitu ya, saking khusyuknya itu sampai ya dengkluk terus ya, saking khusyuknya itu. Itu kalau tidak berubah dari tempat duduknya, maka tidak membatalkan wudu. Nah, duduknya duduk yang bersila. Bukan duduk nongkrong kayak gini batal, atau bersandar ini juga batal. Karena apa? Itu tidak menapak kuat. Jadi lubang itu tidak tertutup, namanya gitu aja. Lubang belakang itu. Kalau bersila begini itu insya Allah tertutup kuat. Nah, sebab lubang belakang dengan mata itu ada ikatannya. Ketika merem lubang belakang itu akan terbuka. Nah, masalahnya gitu. Terus kemudian kalau duduknya selain bersila maka juga batal wudunya kalau ngantuk. Makanya kalau orang-orang yang salat Jumat itu yang ngantuk-ngantuk, tidur-tidur, nah tergantung duduknya itu. Kalau duduknya bersila kuat bagus, ya maka insya Allah tidak apa-apa. Ya. Makanya salat Jumat itu ketika khutbah sebaiknya memang tidak lama-lama, karena lama pun mohon maaf jarang didengar. Karena begitu mau naik alhamdulillah itu langsung khusyuk semuanya itu. Ada beberapa nasihat yang memang atau khutbah atau nasihat atau pidato yang kurang didengar. Salah satunya itu kadang sholat Jumat itu banyak yang tidur. Yang kedua biasanya pernikahan itu juga jarang didengar karena biasanya harus asik dengan teman kanan kirinya ngobrol, asik dengan makanannya dan seterusnya. Ya. Kemudian yang lain lagi mungkin pada saat orang meninggal itu sering layat. Itu biasanya taziah, itu kadang just ngobrol dewa-dewe itu biasanya gitu. Jarang orang yang mendengarkan. Mendengarkan ya ada tapi sangat jarang. Rata-rata orang gagas. Itu ya. Itu begitu. Nih. Hilang akal baik karena pingsan, mabuk, gila, atau mungkin dibius, gitu ya, atau koma dan seterusnya, ya. Maka ini membatalkan wudunya. Nah, ini sudah sepakat para ulama seperti itu, ya. Sementara ada hal-hal yang belum atau tidak disepakati full, gitu ya. Jadi ada perbedaan pendapat tentang pembatal wudu selanjutnya. Apa aja? Menyentuh kemaluan, maluan sendiri. Man massa dzakarahu falyatawaddo. Ada hadis, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudu. Ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad itu batal wudunya menyentuh kemaluan dengan epek-epek. Nah, ya, tangan bagian dalam. Sementara kalau bagian lain enggak batal. Ya. Sementara mazhab yang lain tidak, mazhab Abu Hanifah, salah satu pendapat Imam Malik, itu ya, dan juga pendapat beberapa sahabat, menyentuh kemaluan tidak batal wudunya. Itu ya. Di antara dalilnya apa? Masistu zakari awir rojulu yamassu zakarahu fis sholati alaihil wudu. Qala la innama huwa minka. Itu ya. Jadi ada dalil hadis dari Thalib bin Ali, di mana ada seorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, aku pernah menyentuh kemaluanku, atau seseorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika sholat, apakah dia diharuskan untuk wudu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lah, tidak. Innama huwa minka, kemaluanmu itu adalah bagian dari tubuhmu. Itu. Jadi ada ini perbedaan pendapat maksudnya. Jadi ada yang membatalkan wudu yang ternyata
perbedaan pendapat tentang pembatal wudu ini. Ya, itu. Jadi ada perbedaan. Salah satunya menyentuh kemaluan. Kemudian darah mengucur. Darah mengucur. Menurut Abu Hanifah itu membatalkan wudu. Nah, itu ya, membatalkan wudu. Ini saya sampaikan cepat. Menurut Asy-Syafi'i dan Maliki tidak membatalkan wudu. Dalilnya ini sudah. Nah, jadi kalau mamanya kena apa begitu kegaruk darah ngucur. Ya. Menurut Asy-Syafi'i dan Maliki tidak batal. Sementara menurut Abu Hanifah batal. Ya. Kemudian apalagi muntah. Mazhab Hanafi muntah yang banyak dan menjijikkan menyebabkan batal wudu. Ya. Sementara menurut mazhab Syafi'i dan Maliki tidak membatalkan wudu, cuman dibersihkan saja. Karena muntah itu termasuk najis. Nah, jadi dibersihkan dong. Jadi kan kalau kita kena najis itu kan tidak batal wudunya, cukup dibersihkan saja. Kan gitu. Yang kita kena najisnya itu loh, itu sudah nggak apa-apa. Nah tidak ada pembatal wudu itu kena najis itu nggak ada. Batal wudu tadi itu yang sudah kita sampaikan, apa? Keluar sesuatu dari lubang depan, lubang belakang, dan seterusnya itu. Tapi sementara kena najis cukup dibersihkan najisnya, kan gitu. Menyentuh lawan jenis atau bersalaman menurut mazhab Syafi'i batal yang bukan mahramnya. Termasuk pasangannya sendiri. Istri panjenengan mahram atau bukan? Mahram bukan? Bukan. Mahram itu kan orang yang haram dinikahi. Nah, karena boleh dinikahi berarti bukan mahram. Maka menyentuh kulit suami atau istrinya itu menurut mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Baik syahwat tidak syahwat. Jadi kok salaman arep angkat baru wudune batal maksudnya ngono lho. Itu. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Tapi menurut pendapat mazhab yang tiga, yang lain tidak batal. Ada yang dirinci kalau dengan syahwat baru batal. Ya. Nah, itu ada juga gitu. Kalau tidak syahwat tidak batal ada gitu. Jadi intinya kalau mazhab Syafi'i itu batal. Panjang salaman dengan istri itu batal. Ya. Suami istri kalau sudah wudu tidak boleh bersentuhan. Tapi menurut pendapat ulama yang lain tidak batal. Ya. Ini tertawa terbahak-bahak. Wudu baru wudu tertawa, nonton apa jenenge? Apa jenenge itu? Suci atau apa jenenge? Lawak lah pokoknya gitu ya. Menurut mazhab Hanafi itu batal wudunya. Dalilnya ini. Ya, tidak saya baca biar cepat. Tetapi menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama tidak batal. Nah, itu ya. Dan seterusnya, ngomong itu dulu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan wudu, nanti insya Allah disempurnakan oleh Ustadz Muhsin ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Maka kalau bisa kajian fikih ini lengkap, ikut hadir terus. Karena kalau tidak nanti ada yang tertinggal, gitu ya. Ya akhirnya membuat panjenengan gagal paham, itu khawatirnya gitu. Dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.